Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Igede Andika Adiyuna. Saya mengajar di SMK Marsudi Rini Negara. Saya mengampu mata pelajaran sejarah. Kebetulan saya juga mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini saya akan melaksanakan ujian pembelajaran. Adapun materi pembelajarannya adalah kebijakan politik etis pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Marsudi Rini bahagia. Oke, semangat sekali ya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, makin semangat, lebih semangat, luar biasa. Oke, perasaannya gimana hari ini? Senang. Senang? Adik senang adik? Gimana rasanya senang? Ya, oke, yang penting senang mengikuti pelajaran hari ini. Ya. Baik. Saya ingin tanya dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Semua Semua hadir? Ya. Oke, baik, terima kasih semua hadir. Nah, sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini, ya, kita awali dulu dengan berdoa. Ya, silakan kita tolong untuk memimpin doa. Ya, Diri Man. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Sinar untuk memimpin doa. Ya, oke. Karena ini siang, ya, ada tadi pembelajaran peralihan, ya, untuk memfokuskan pikiran, merefresh kembali pikiran kalian supaya nanti pembelajaran kita lebih fokus dan lebih tenang, ya, dan lebih excited kalian dalam pembelajaran hari ini. Kita silent sitting dulu, ya. Oke, sekarang silakan berdiri dulu, ya. Saya akan mengajak kalian untuk melakukan silent sitting, ya, untuk mengatur pernapasan, memfokuskan pikiran supaya nanti pembelajarannya lebih baik. Ya, baik. Oke, silakan ambil sikap berdiri sempurna, ya. Nah, silakan tarik napas, ya. Tarik napasnya. Tahan. Hembuskan. Ya, tarik napasnya. Tahan. Hembuskan. Kita fokus, ya, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan nafas, dan siap untuk mengawali pembelajaran hari ini. Ya, oke, sudah. Oke, silakan duduk, ya. Ya, oke. Nah, sebelum itu, ya, sebelum pembelajaran, ya, Bapak ingin kita membuat komitmen pembelajaran, ya. Jika komitmen pembelajarannya, ya, jika kalian ingin keluar ke kamar mandi, silakan bilang atau izin, ya. Tidak boleh mengoperasionalkan HP ketika memang belum disuruh untuk menggunakan HP, ya. Jangan mengganggu teman pada saat pembelajaran ataupun juga diskusi nanti. Bisa? Oke, ya. Nah, untuk pembelajaran sejarah kali ini, ya. Tapi sebelum pembelajaran saya ingin tanya dulu kepada kalian, ya. Oke, kalian bisa lihat di depan, ya. Oke, kalian bisa lihat di depan. Kenapa sih bangsa Indonesia lama dijajah oleh Belanda? Ada yang tahu nggak? Oke, satu orang tahu, dua orang, yang lain dijajah. 3 orang, 4 orang. Oke. Nah, coba Stella. Kenapa? Karena bangsa Indonesia mempunyai banyak rempah-rempah
dan kaya akan alamnya. Oke. Kenapa lama dijajah? Karena menurut Stella mempunyai banyak rempah-rempah. Oke, ada yang lain? Lihat. Karena bangsa Indonesia itu kurangnya pendidikan pada saat itu, jadi lama Dijajah karena kurang pendidikan. Oke, bagus. Tadi siapa yang angkat tangan tadi? Stella ya? Sama. Kayak siapa? Stella. Banyak rempah-rempah. Ya. Oke, ada lagi? Sinar? Kenapa? Sama. Kayaknya Aulia, karena kurangnya minimnya pengetahuan. pendidikan. Oke, ya. Gini, kalau kita tidak berpendidikan, ya kan? Tidak menempuh pendidikan, tidak bisa baca tulis, gampang nggak dibodoh-bodohin? Ya, mata uang tidak tahu, yang lainnya juga tidak tahu. Nah, kenapa itu juga salah satunya? Stella juga bilang tadi, ya karena kita kaya. Kita kaya, tapi tidak tahu apa-apa. Istilahnya kalau dianalogikan, orang yang mempunyai uang banyak, tapi tidak tahu kalau dia punya uang banyak, maka akan dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, nah jadi kita analogikan seperti di Indonesia juga seperti itu. Ya. Oke, jadi kita hari ini akan membahas mengenai kebijakan politik etis pada masa kolonial Belanda. Ada yang tahu nggak apa itu etis? Politik etis, saya atau sudah buka-buka ininya kemarin yang saya share di grup ada politik etis. Politik etis adalah politik balas budi. Ya. Nah, balas budi itu apa sih? Membantu orang yang pernah kita bantu. Membantu orang yang pernah kita bantu. Oke, bagus. Pernah nggak kalian balas budi? Pernah. Misalnya, Saya oke, silakan. misalnya pada saat pembelajaran tuh saya nggak bawa pulpen. Ya. Terus nih Adi itu dia yang bawa, terus dia ngasih pinjam ke saya. Terus besoknya gantian dia nggak bawa pulpen, terus saya ngasih pinjam ke Adi. Itu contoh kecil dari saya. Oke, bagus. Ya. Nah, jadi politik etis pada masa kolonial Belanda. Ya, nanti lebih lengkapnya kalian simak video di depan nanti ya. Jadi politik etis adalah politik balas budi yang dimana pihak kolonial Belanda itu merasa, oh saya harus balas budi karena sudah mengambil banyak rempah-rempah kekayaan alam yang ada di Indonesia, tetapi bangsa Indonesia semakin menderita. Ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini ya terkait dengan kebijakan politik etis pada masa pemerintahan kolonial Belanda ya, kalau bisa lihat di sini dengan diarahkannya melalui pengamanan video ya. Penjelasan dari guru peserta didik mampu mendeskripsikan latar belakang kebijakan politik etis. Nah, bagaimana latar belakangnya, bagaimana penyebab dari munculnya politik etis itu sendiri. Yang kedua, melalui diskusi kelompok ya dan pemecahan permasalahan, peserta didik mampu memahami dampak positif dan negatif dari kebijakan politik etis pada masa kolonial Belanda. Jadi nanti saya akan ajak kalian untuk menggali permasalahan, ada nggak dampak positif dan negatif. Ya. Oke, nah jadi ini peta konsepnya. Ya. Peta konsep pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Ya. Kebijakan politik etis pada masa pemerintahan kolonial Belanda, kita akan membahas mengenai latar belakang kebijakan politik etis. Trilogi Pandepenter, apa itu trilogi Pandepenter? Ya, nanti kita akan bahas dampak politik etis bagi bangsa Indonesia. Dan kalau mengacu ke konteks sekarang, sampai sekarang ada nggak dampak politik etis itu bagi bangsa Indonesia? Ya. Oke, untuk lebih jelasnya ya, kita simak videonya dulu ya. Dan inilah sebuah kajian tentang politik etis, stimulus eksploitasi berkedok balas budi. Politik etis atau politik balas budi adalah pemikiran kolonial Hindia Belanda selama 4 dekade dari 1901 sampai 1942. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab politik etis demi kesejahteraan rakyat kolonial mereka. Ini juga menandakan dimulainya kebijakan pembangunan modern serta kekuatan kolonial lainnya yang berbicara tentang misi pemberadaban,
yang terutama melibatkan penyebaran budaya mereka kepada orang-orang terjajah. Secara historis, politik etis memang lahir sebagai kritik atas politik tanam paksa. Pemerintah kolonial bertanggung jawab atas kesejahteraan pribumi. Gagasan dua orang ini yang membuka mata Belanda untuk memperhatikan nasib pribumi. Utang budi dan panggilan moral dituangkan dalam politik etis ini yang terangkum dalam trias politika meliputi irigasi, emigrasi, dan edukasi. Irigasi atau pengairan itu berarti membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Imigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi, dan yang terakhir adalah edukasi yang berarti memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Namun di pihak lain, kemajuan yang dibawa politik etis ini dianggap tidak menguntungkan rakyat sama sekali. Karena pada praktiknya, saluran irigasi yang pemerintah kolonial buat hanya mengaliri perkebunan milik pengusaha Belanda, digunakan untuk mempermudah pengangkutan hasil bumi Nusantara. Jadi pada akhirnya, politik etis ini memang tetap saja menguntungkan pemerintah kolonial. Pertama ya karena namanya jajah ya, pasti gimana caranya bisa memeras pribumi. Kedua, karena penerapan keputusan ini didahului oleh kapitalisasi negara jajahan yang ditandai dengan berdirinya pabrik-pabrik di bumi Nusantara, seperti pabrik gula dan lain sebagainya. Keberadaan pabrik ini membuat pribumi diperas dengan dua cara. Pertama, dipaksa bekerja di kebun milik perusahaan penjajah, dan kedua, menjadi buruh di pabrik milik penjajah juga. Dibantu dengan politik etis, semua itu malah menjadi semakin lancar. Lalu, apa relevansi yang bisa kita ambil dari sejarah politik etis di video ini? Jelas ada dan bukan sekadar untuk dihafal saja seperti materi sejarah di sekolah. Tapi kita akan bahas lebih lengkap di video selanjutnya ya, yang akan membahas neokolonialisme. Oke. Nah, itu tadi video terkait dengan apa itu politik etis, ya. Bagaimana perkembangannya dari video yang kalian simak tadi, ya. Ada beberapa asesmen yang ingin kita tanya jawab sebentar, ya. Nah, kita melakukan asesmen awal dulu, ya. Bisa dilihat? Bisa dibaca nggak? Bisa. Itu bisa nih? Bisa, ya. Anda bisa ya? Bisa. Oke, ya. Oke, asesmen yang pertama, ya. Bagaimana latar belakang kebijakan politik etis yang dikeluarkan oleh kolonial Belanda? Kira-kira gimana kalau dilihat dari video tadi? Oke, ya, Adit. Apa? Nomor 1? Belanda ingin membalas budi kepada Indonesia. Oke, bagus. Ya, Belanda ingin membalas budi kepada Indonesia. Nah, kenapa Belanda ingin membalas budi kepada Indonesia? Kadang-kadang, ya. Ayo. Ya. Kenapa? Ulang, ya. Karena sudah mengambil rempah-rempah dan membuat rakyat Indonesia tersiksa. Oke, karena sudah mengambil rempah-rempah atau kekayaan alam Indonesia dan membuat Indonesia sengsara. Oke, bagus ya. Nah, yang kedua nih, ini jawabannya oleh ini. Jelaskan apa saja isi dari politik etis. Ya. Rina. Yang pertama ada edukasi, imigrasi, dan irigasi. Irigasi. Oke, itu adalah disebut dengan trilogi Pandepender. Ya, salah satu pencetus politik balas budi ataupun politik etis adalah Pandepender. Ya, dia adalah seorang kritikus ataupun seorang humanis yang memperjuangkan hak-hak masyarakat di tanah jajahan, khususnya tanah jajahan Belanda di Indonesia. Ya. Nah, yang ketiga, jelaskan alasan diberlakukannya politik etis oleh kolonial Belanda. Nah, satu alasannya diberlakukannya politik etis oleh kolonial Belanda. Ya, oke, jawab aja, jawab. Sela. Menggantikan kerugian masyarakat Hindia Belanda. Mengganti kerugian masyarakat kolonial Belanda. Ya, salah satunya adalah kerugian sumber daya alam yang diambil dan kerugian juga sumber daya manusia yang dieksploitasi. Ya. Nah, ini isi politik etis ya. Sebelum ke tahap diskusi, ya, saya ingin menjelaskan dulu sedikit bagaimana apa isinya supaya nanti lebih kuat kalian mencari ataupun menggali permasalahan yang akan kita lakukan hari ini. Ya.
isi politik etis yang pertama tadi seperti asesmen awal tadi, yaitu ada edukasi. Edukasi itu apa sih? Pembelajaran atau pendidikan. Oke, maksud pendidikan yang dimana program rencana dari politik balas budi ini salah satunya adalah edukasi ini meningkatkan mutu sumber daya manusia dan pengurangan jumlah buta huruf. Kalau sekarang masih tidak ada masyarakat Indonesia yang buta huruf? Masih, tetapi itu tingkatnya tidak seperti pada masa waktu kolonialisme. Ya, kalau anak-anak umur 5 tahun baru lahir memang buta huruf ya, tapi istilahnya masyarakat Indonesia yang produktif gitu ya. Lebih banyak sebut hati semua itu ya. Yang kedua, migrasi. Perpindahan penduduk. Ya, nah kalau dilihat di sini program pemerataan penduduk Jawa dan Madura yang telah padat dengan populasi sekitar 14 juta jiwa pada tahun 1900. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan di masa sekarang, berarti permasalahan di Indonesia dari zaman penjajahan Belanda sampai negara Indonesia sudah merdeka dan sampai sekarang, permasalahannya salah satunya adalah kepadatan penduduk. Ya, kalau pada masa itu sudah memikirkan tentang migrasi atau transmigrasi, masa sekarang pun masih tidak ada transmigrasi. Masih. Ya, jadi permasalahan kepadatan penduduk itu sudah menjadi permasalahan Indonesia sejak lama. Ya. Irigasi, pengairan. Ya, kalau kalian lihat di gambar sini ya, pengairan. Ya. Program pembangunan atau penyempurnaan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Nah, ini trilogi Madepenter yang merupakan dasar dari politik etis yang akan dijalankan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Ya. Nah. Oke. Nah, jadi gini, intinya ya, yang namanya kebijakan oleh kolonial Belanda ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh penjajah pasti ada pro dan kontra. Ya. Nah, jadi untuk kalian menggali hal itu, ya, nah, nanti kalian akan berkelompok, ya, untuk mencari permasalahan apa sih dampak positif dan negatif dari kebijakan politik etis yang dikeluarkan oleh kolonial Belanda. Ya, silakan kalian cari sendiri nanti melalui internet, ya, melalui buku panduan, ya, ataupun juga modul yang sudah di-share kemarin. Ya, silakan kalian mencari sendiri secara berkelompok dan nanti hasilnya itu kalian tuangkan di dalam platform sesuai dengan apa yang kalian bisa. Misalnya yang menggunakan Canva, silakan menggunakan Canva buat infografis, menggunakan PowerPoint boleh, ataupun juga membuat videografis juga boleh, silakan. Ya, nanti kalian mengerjakan cara berdiferensiasi, artinya berbeda cara mengerjakan, tapi permasalahan yang kalian gali itu sama. Ya, nah setelah selesai, ya, sesuai dengan LKPD di depan sini, ya. Kalian akan mempresentasikannya ke depan secara bergantian. Ya, bisa dipahami dengan LKPD yang akan kita kerjakan hari ini? Bisa. Oke. Nah, tapi sebelum itu, ya, kita akan melakukan ice breaking dulu, ya. Ice breakingnya tidak lagi pakai tiret lagi, tidak ada, ya. Nah, tiretnya sudah sudah bermigrasi. Ya. Oke. Nah, untuk menaikkan semangat belajar, kita ice breaking dulu, ya. Ice breaking dulu. Silakan berdiri semua. Ya, berdiri. Nah, kalau Jessica agak maju nanti tersebut nanti kakinya, ya. Ya. Oke. Nah, dengarkan untuk ice breaking kali ini, dengarkan apa-apa saya. Nana kemana? Oh gitu, ya. Ya, dulu. Ya. Oke, dengarkan apa-apa saya. Kita akan bermain kepala, pundak, lutut, kaki, tapi pulpennya taruh di bawah.
Oke. Nah. Pasangannya sepatu. Oke, sudah? Ulang. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kaki itu aja ya. Sudah ngumpul ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, kepala, pundak, lutut, kepala, kaki. Kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak. Kepala, pundak, lutut, kepala, pulpen. Oke. Baik, seperti sudah kalian lebih fokus lagi. Sekarang silakan duduk bersama kelompok dan mengerjakan sesuai dengan LKPD yang sudah ada di depan. Ya, oke, silakan. Ya, silakan untuk kelompok. Oke, perhatikan dulu. Man, kamu jadi jelek. Nah, dari sesuai LKPD tadi, kelompok sudah dibentuk. Silakan kalian mengerjakan ataupun membahas, berdiskusi permasalahan yang sudah saya bagi sesuai dengan LKPD yang jadi permasalahannya ada 3 sesuai dengan trilogi pandu Bender. Ya, saya kasih waktu untuk berdiskusi 30 menit. Ya, oke, silakan. Edukasi 2, baru ya, terus selanjutnya ya. Sudah untuk diskusinya? Sudah. Oke, sekarang kita akan laksanakan presentasi. Ya, jadi sesuai dengan bidangnya masing-masing tadi. Yang presentasi pertama dari permasalahan dampak positif dan negatif dari edukasi. Ya, kelompoknya Aulia. Oke, silakan untuk presentasi kita. Ya. Selamat siang semuanya. Siang. Jadi di sini kami akan mempresentasikan positif dan negatif politik etis dalam bidang edukasi. Sebelum kami mempresentasikan, perkenalkan, nama saya Nima Debrani dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nika dan teman Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Busia Putu Alertiswali. Perkenalkan, nama saya Niko Mayo Suci. Nah, pertama-tama kami akan membahas dampak positif dari politik etis dalam bidang edukasi. Yang pertama, dampak positif. Munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia. Yang kedua, memunculkan kesadaran nasional. Dan yang ketiga, dibangunnya sekolah-sekolah untuk Indonesia. Dan juga dampak positifnya itu saya tambahkan ada juga berkurangnya jumlah warga Indonesia yang buta huruf dan juga banyaknya pendidikan formal. Di dampak negatif yaitu pendidikan yang dibuka hanya diperuntukkan untuk anak pegawai dan orang berada saja, sementara yang berpendapatan sangat rendah
Belanda tidak diperbolehkan sekolah. Meskipun pemerintah Belanda telah mendirikan sekolah-sekolah untuk kaum pribumi, terjadi diskriminasi di dalamnya. Nah, itu dia tadi dampak positif dan juga negatif. Sekarang kami buka dengan sesi pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya? Saya. Ya. Dari pengertian dari sebuah edukasi dan dampak-dampak dari edukasi, apa kesimpulannya bagi bangsa Indonesia? Apa manfaat yang lebih positif dari bangsa Indonesia? Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Sinar. Jadi kesimpulan untuk warga Indonesia sekarang, jika dahulu saat terjadinya politik etis, saat penjajahan Belanda, kan pendidikan itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang mampu. Tapi untuk sekarang, dari yang mampu ataupun tidak akan mendapatkan pendidikan formal secara umum. Baik, jawabannya bisa saya terima. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Coba sebutkan contoh dampak negatif dari edukasi. Oke, terima kasih pertanyaannya Dek Ayu. Jadi untuk dampak negatifnya yaitu pada saat terjadinya politik etis, hanya golongan ningrat, Indo-Belanda, dan para bangsawan-bangsawan saja yang dapat mendapatkan pendidikan. Untuk warga pribumi itu tidak dapat pendidikan atau tidak boleh. Terima kasih jawabannya. Apabila mungkin teman-teman tidak ada yang bertanya lagi, kami tutup presentasi mengenai politik etis, mengenai edukasi. Kami tutup dengan terima kasih. Oke, baik, terima kasih kelompoknya Aulia ya sudah mempresentasikan terkait dengan dampak positif dan negatif dari kebijakan politik etis, salah satunya adalah edukasi. Ya. Baik, sekarang untuk presentasi berikutnya migrasi. Ya. Oke, silakan kelompok yang mendapatkan migrasi. Selamat siang teman-teman. Siap. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan mengenai politik etis. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabrina Dwi Agustin dan teman saya Humanistika Sri Swadi. Ada bicara semana. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang politik etis. Politik etis atau politik balas budi merupakan pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia karena bangsa Indonesia telah mensejahterakan bangsa Belanda dan kerajaan Belanda. Selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif dari migrasi. Yang pertama, dampak positif migrasi, terjadinya perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi. Memperkenalkan konsep transmigrasi dari Jawa yang padat penduduk ke daerah yang kurang padat di Sumatera dan Kalimantan. Adapun dampak negatifnya yaitu migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda. Rakyat ditempatkan di daerah-daerah perkebunan yang dikembangkan Belanda. Itu dia penjelasan dari dampak positif dan dampak negatif dari migrasi. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Baik, saya mau bertanya, apa tujuan dari migrasi dalam politik etis yang sebenarnya? Baik, izinkan saya menjawab. Jadi tujuan dari migrasi sebenarnya adalah untuk mencari pekerja-pekerja yang mau dipekerjakan di perkebunan Belanda. Terima kasih. Saya mau bertanya, dampak negatif dari migrasi itu apa? Izinkan saya menjawab. Dampak negatif dari migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditunjukkan ke daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda. Rakyat ditempat di daerah perkebunan yang dikembangkan Belanda. Sekian presentasi dari kami.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan terima kasih. Oke, baik, terima kasih kelompoknya Rina, Jessica, sama Adit ya. Sudah mempresentasikan dari dampak positif dan negatif dari salah satu politik etis trilogi Pandepender yaitu migrasi ya. Oke, yang terakhir sekarang irigasi. Ya, silakan. Selamat siang semua. Siang. Berdirinya kelompok kami di sini akan mempresentasikan dampak positif dan negatif dari politik etis dalam bidang irigasi. Sebelum kami presentasi, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ade Ayu, kemudian teman saya. Saya Maria Samagina Rosari. Saya Rio Desica Bella. Saya Sina. Presentasi kami akan dimulai dari positif. Jadi dampak positif dari irigasi adalah membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian, mengenal sistem irigasi secara modern. Kemudian negatifnya akan dibahas oleh teman saya. Jadi dampak negatif dari irigasi yaitu pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi. Sekian penjelasan dari dampak positif dan negatif dari irigasi. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang memiliki pertanyaan, mohon angkat tangan. Saya Ya, silakan. pengertian dari irigasi. Pengertian dari irigasi adalah di mana masyarakat membangun sebuah bangunan untuk mengalirkan air untuk pengaliran air di persawahan milik mereka. Dan ada banyak manfaat dalam irigasi, yaitu manusia tidak perlu jauh-jauh untuk mencari air untuk penyiraman tanaman. Sekian jawaban dari saya. Ya, baik. Saya. Jawaban. Apa yang melatar belakangi rakyat pribumi mau mengerjakan pembangunan sistem irigasi secara modern? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ulan. Karena rakyat pribumi itu diiming-imingi oleh kolonial Belanda akan mensejahterakan kawasan pertanian dan perkebunan mereka. Maka rakyat Indonesia terhasut oleh iming-imingan tersebut. Sekian jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan pertanyaan dari teman-teman? Ya. Kalau tidak ada, saya tutup dengan kata terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oh iya. Oke, nah. Baik, terima kasih. Ya, tadi kalian sudah presentasi sesuai dengan kelompok terkait dengan kebijakan dampak positif dan negatif dari kebijakan politik etis. Ya, dari politik etis, dari irigasi, dari edukasi, irigasi dan migrasi. Ya, nah sekarang kita akan menarik kesimpulan dan melakukan refleksi terkait dengan permasalahan yang sudah dibuat dari presentasinya tadi. Jadi hal bermakna apa yang bisa kalian dapatkan dari materi kebijakan politik etis pada masa kolonial Belanda? Ya, jadi secara kontekstual, ya, hal bermakna apa? Oke, Jessica. Jadi kesimpulannya adalah kebijakan yang dibuat oleh Belanda tidak hanya berdampak negatif, namun di balik penyimpanan politik etis tersebut berdampak munculnya golongan terpelajar yang menjadi tonggak munculnya kesadaran nasional. Oke, bagus ya Jessica. Ada lagi? Ada? Oke, Aulia. Dari penerapan saat terjadinya politik etis tersebut, mungkin apabila tidak terjadi hal tersebut, sekarang warga Indonesia yang sampai sekarang tidak akan mendapatkan pendidikan formal. Oke, bagus. Ya. Oke, dari kesimpulan yang sudah kalian utarakan tadi, ya terkait dengan bagaimana
kebijakan politik etis pada masa kolonial Belanda. Nah, jadi kita bisa simpulkan bersama yang namanya kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kolonial, di mana kolonial itu adalah sifatnya menjajah kita, pasti ada hal-hal yang terselubung. Seperti yang sudah kalian presentasikan tadi, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan terkait dengan trilogi Pandependen, ya kan? Yang pertama itu ada edukasi, di mana edukasi hanya orang-orang Ningrat ataupun orang-orang Indo Belanda saja yang boleh mendapatkan pendidikan. Rakyat pribumi yang menengah ke bawah tidak boleh. Begitu juga dengan migrasi, ternyata mempunyai hal yang terselubung. Ya, ternyata digunakan untuk mencari pekerja-pekerja yang dipekerjakan di perkebunan-perkebunan kolonial Belanda. Irigasi juga seperti itu. Seperti hasil diskusi dan presentasi kalian tadi, ya, di mana tujuan dari irigasi adalah mengairi sawah-sawah ataupun pertanian milik pemerintah kolonial Belanda. Tetapi kita bisa mengamini bahwa ada hal positif yang bisa didapat dari kebijakan politik etis tersebut, yaitu apa? Munculnya golongan-golongan terpelajar, golongan-golongan terpelajar ataupun yang nanti akan menjadi volunteer ataupun penggerak dari gerakan kemerdekaan secara nasional, ya. Nah, jadi salah satunya adalah kalau kita perhatikan di sini seperti yang Aulia bilang tadi, pendidikan itu memang adalah hal yang penting. Apa jadinya kalau misalnya politik etis itu tidak ada pendidikan ataupun juga banyak golongan-golongan terpelajar yang hanya mementingkan dirinya sendiri, maka Indonesia sampai sekarang mungkin akan masih terjajah. Oke, baik. Itu materi yang bisa kita sampaikan hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pergerakan nasional yang dilakukan oleh golongan-golongan terpelajar, jebolan-jebolan dari edukasi politik etis yang dibuat oleh Belanda. Ya. Nah, kemudian nanti saya harapkan kalian untuk memberikan feedback ataupun refleksi bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini. Nanti link refleksinya akan saya kirim di grup WhatsApp berupa Google Form. Ya. Oke, baik. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, ya, sebelum kita akhiri, karena tadi diawali dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan nanti hati-hati di jalan untuk sepulang dari sekolah, ya. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Saya. Jessica. Ya, oke, silakan. Tadi awal doa sudah selesai, sekarang Jessica yang memimpin doa untuk doa pulang. Ya, silakan Jessica. Berdiri. Ya. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Ya, oke, silakan berkemas-kemas pulang, hati-hati di jalan. Oke, ya.